teman-teman, selamat datang di konten YouTube M2M Story. Nah, di sini kita akan membahas tentang sesuatu, sebenarnya itu bukan sesuatu, jadi kita akan membahas yang berasal dari daerah kita. Nah, tentunya di Indonesia itu kita tahu bahwa terlalu banyak kayak sumber daya alam di Indonesia, terus kita juga punya keanekaragaman, baik keanekaragaman flora, fauna, bahkan sampai adat istiadatnya yang begitu banyak. Nah, jadi aku akan ngangkat salah satu cerita dari daerah di Indonesia yang tentunya ini akan sangat-sangat mengerikan. Jadi hari ini aku akan bahas konten mengenai hantu-hantu yang terkenal di masyarakat Borneo. Oke, yang pertama itu adalah hantu kuyang. Jadi di masyarakat Borneo sendiri itu percaya bahwa hantu kuyang ini benar-benar ada. Nah, kalau di beberapa daerah sendiri sebenarnya kuyang ini itu kayak ada beberapa persamaan. Misalnya kayak di Sulawesi dia lebih dikenal kayak hantu pok-pok. Di Sumatera dia dikenal dengan palasik. Terus kalau misalnya lagi di Bali dia lebih dikenal, mungkin kita pernah dengar nih kayak hantu leak. Nah, kurang lebih seperti itu. Sampai-sampai hantu si kuyang ini itu sudah kayak traveling gitu loh, kayak udah sampai ke luar negeri. Jadi di Thailand dia juga punya nama sendiri. Di Thailand itu dinamakan Nong Naka atau Suikra. Di Malaysia itu juga ada film yang mereka biasa panggil kuyang ini adalah Pananggalan. Dan yang terakhir di Filipina juga sama nih, si kuyang ini dipanggil dengan nama Wak-Wak. Jadi si kuyang ini dipercaya masyarakat Borneo adalah sosok wanita yang sebenarnya itu dia tuh cantik, tapi dia itu melakukan sesuatu seperti ritual khusus agar kecantikannya ini abadi ataupun misalnya bertambah, tapi melalui proses yang sangat-sangat mengerikan. Dan sebenarnya aku juga heran kenapa kuyang ini gak ke klinik kecantikan aja atau pakai skincare ya kan, dibanding dia harus melakukan ritual yang seperti ini. Nah, ritualnya ini jadi pada saat malam hari atau malam tertentu dia harus mencari mangsa atau meminum darah. Bahkan darah yang ia minum ini adalah dari seseorang yang ingin melahirkan atau orang yang misalnya lagi datang bulan, ataupun yang terakhir misalnya dari janin yang telah meninggal. Jadi kayak memang harus ada subjek-subjek tertentu yang bisa ia minum darahnya. Konon demi melancarkan aksinya si kuyang ini suka jalan-jalan. Jadi dia jalan-jalannya tuh kayak di perkotaan, di perkampungan, pokoknya di hutan sama. Yang penting dia harus menemukan si mangsa yang disebut tadi. Jalan-jalannya itu nggak pakai kaki. Jadi dia kayak semacam melesat terbang dengan hanya menggunakan kepala dan organ-organ tubuh yang keluar atau mencuat dari tubuhnya. Jadi kebayang dong, ada paru-paru, ada hati, ada usus yang merah-merah berdarah-darah itu juga ikut. Nah, jadi si kuyang ini biasa beberapa masyarakat menangkalnya dengan cara-cara tertentu juga yang menurut kita kurang lazim. Jadi misalnya masyarakat itu kayak menaruh cermin, gunting, bulu landak di bawah tempat tidur ataupun di dekat orang yang ingin melahirkan supaya menghindari atau menangkal si kuyang ini tadi datang. Jadi konon dia tuh kayak takut seperti itu, kayak kita fobia akan sesuatu. Bahkan ada juga beberapa tanaman yang dipercaya bisa menangkal si kuyang ini. Jadi kayak pernah kita nonton film horor kayak vampir, Dracula, jadi ditangkal dengan bawang putih seperti itu agar mereka tidak mendatangi kita. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman pernah melihat si kuyang ini terbang? Karena dia biasanya terbang itu selalu memancarkan kayak kilatan-kilatan lampu berwarna merah yang mungkin kalian kira itu pesawat, tapi sebenarnya next akan membahas si hantu Mariaban. Hantu Mariaban ini sebenarnya itu kurang lebih seperti hantu-hantu yang kita kenal berseliweran, itu adalah hantu genderuwo. Cuman dia berbeda karena si hantu Mariaban ini lebih seperti sosok siluman dan dia pun tidak mengganggu ataupun tidak tinggal di daerah perkotaan. Jadi dia lazimnya tinggal di daerah pedalaman hutan di Borneo. Dipercaya juga si hantu Mariaban ini itu sangat ganas dan bahkan bisa memangsa manusia ataupun binatang yang berada di dalam hutan. Tapi yang justru aneh, agak bingung juga karena beberapa masyarakat Borneo atau ada orang-orang tertentu yang mungkin memiliki tujuan mencari si makhluk ini. Jadi si hantu Mariaban ini dicari untuk
copotin bulunya, teman-teman. Bayangin dong, bulu dicabut untuk apa? Jadi beberapa orang ini mencabut bulunya itu ada yang supaya bulunya ini disimpan untuk memikat lawan jenis. Yang kedua ada juga sebagai untuk ilmu kekebalan. Sebenarnya untuk memikat lawan jenis kan kita ada dong cara yang lebih indah, lebih romantis dibanding kita harus kayak bawa bulu-bulu ini tuh kemana-mana gitu. Aku percaya dengan bulu ini aku bisa mendapatkan cintanya dia. Dan tentunya dengan membawa bulu si hantu Maryaban ini ada beberapa sisi negatif untuk orang tersebut. Misalnya dia kayak lebih emosional, dia juga lebih mudah pemarah, bahkan membuat kekacauan. Bahkan orang yang mempunyai bulu ini juga memiliki sifat temperamental yang bahkan bisa membunuh seseorang kalaupun dia marah. Karena makhluk ini gemar dengan darah, jadi biasa dia mencari mangsanya dengan seseorang yang masuk ke dalam hutan, lalu ia menyamar menjadi seseorang manusia. Tapi tentunya karena dia tadi bertubuh besar dengan mata yang merah, ya tidak persis seperti manusia pada umumnya. Jadi kayak dia nggak punya apa sih yang kayak lekukan pleitrop seperti itu di dekat antara hidung dan bibirnya. Jadi tidak ada cara untuk menangkalnya selain kalau kita ingin hiking atau ingin berkemah ke dalam hutan di Borneo, kita mending menjauhi tempat-tempat yang angker atau dipercaya sama masyarakat penduduk setempat bahwa itu dilarang masuk, ya kita nggak usah masuk. Bagaimana menurut kalian? Next. Yang ketiga, ada anak sima atau anak sarau. Jadi ini benar-benar hantu yang fenomenal pada zaman dulu. Karena apa? Anak sima ini dipercaya masyarakat Borneo adalah seorang anak yang lahir dari hubungan tidak sah, sehingga ibunya membuangnya ke dalam tang hutan. Jadi kayak anak tidak sah itu kayak anak kampang kalau dalam bahasa daerahnya. Nah, karena untuk membuang rasa malu dari si ibu ini, ia membuang anaknya ke dalam hutan. Lalu anaknya, si anak sima ini menangis meraung-raung, ya kan, mungkin dia haus, kedinginan, kelaparan. Dan tangisannya ini memicu seorang makhluk gaib yang bernama si Takau. Nah, si Takau ini konon adalah makhluk gaib yang punya ilmu yang sangat tinggi. Awalnya si Takau ini datang pengen makan nih kan si anak ini. Nggak jadi karena ngeliat si anak sima ini katanya memiliki bola mata yang indah, bulu mata yang lentik, bibir yang merah, dan pokoknya lucu banget lah untuk ya namanya seorang bayi. Sehingga si Takau ini melupa tujuannya mendatangi si anak ini untuk apa. Karena si Takau telanjur menyukai si anak, yaudah deh aku ambil untuk jadi anak. Semacam kayak yaudah diambil jadi anak, dihidupi mungkin ya. Tapi kan namanya gaib kan, berbeda. Jadi bahkan ilmu pun diberikan kepada si anak sima ini. Pernah nih ada suatu cerita, ada seorang ibu-ibu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Nah, ketika ia mencari kayu bakar, tiba-tiba dia mendengar kayak ada suara bayi dari jauh menangis. Jadi karena insting seorang ibu, akhirnya ia mendatangi, mencoba mencari. Didapatinya lah seorang anak bayi di tengah hutan. Tanpa rasa curiga, wah ini anak kan lucu, ya udah aku ambil aja, aku rawat aja, kasihan nih siapa yang tega buang, ya kan. Diambil. Kalau zaman dulu di masyarakat Borneo itu mereka punya tas, jadi tasnya tuh kayak luntung gitu namanya, kayak tas ransel pada zaman sekarang. Jadi kayak kayu-kayu, bahan makan apa tuh ditaruh di belakang. Sama posisinya si anak ini, si bayi ini juga ditaruh di belakang, jadi bukan dalam gendongan seperti ini. Setelah itu si ibu berjalan ingin pulang menuju kampung, menuju rumahnya. Tiba-tiba si ibu ini merasa kayak, kok belakangku basah ya, kok kayak makin lama makin basah, makin pedih, makin sakit. Ketika dia menengok, betapa kagetlah si ibu ini ketika ngelihat belakangnya atau dagingnya tuh sudah dimakan sama si bayi ini tadi. Dan si bayi ini tuh mukanya sudah berubah dengan muka yang sangat menyeramkan. Si ibu kaget, mungkin maksudnya dia pengen melempar anak itu atau pengen menjauhkan anak itu dari dirinya. Si anak tersebut dengan karena dia punya kekuatan atau imunitas, dia langsung cepat mengambil jantung si ibu tadi dan memakan. Bahkan ada suatu cerita juga bahwa si anak sima atau anak sarau ini pernah terdengar di sebuah kampung di masyarakat Borneo, kayak punya rumah ya kan, terus mungkin di belakang dapur atau di samping rumah, malam hari tiba-tiba ada yang menangis, hoi hoi hoi. Jadi masyarakat itu percaya kalau itu adalah si anak sima tadi, sehingga mereka tidak
memperdulikannya, bahkan tidak keluar rumah untuk mencari sumber suara tersebut. Jadi mereka kayak ada yang beberapa mengatakan untuk menangkalnya, bilang aja seperti ini, ibu kamu si Anu lagi ke kampung sebelah di Anu. Terus kan si anak simanya jalan lagi kan ke kampung sebelah, oh ibu kamu si Anu datanya kampung sana. Jadi begitu caranya. Jadi akhirnya lama-kelamaan suara tangisan si anak Sarau ini hilang dengan sendirinya. Jadi kalian hati-hati kalau misalnya mendengar suara bayi di tengah hutan, siapa tahu ya kan. Next, selanjutnya hantu yang keempat itu ada hantu rabi atau hantu banyu. Jadi kalau banyu dalam bahasa Indonesia itu adalah air. Jadi hantu air atau hantu banyu ini dikenal masyarakat Borneo hidup di sebuah rawa, sungai ataupun danau yang konon sangat angker ataupun sepi ataupun tidak ada ikannya. Nah, jadi sosok si hantu banyu ini katanya seperti tikar di atas air. Ada juga yang mengatakan ia memiliki tentakel, ada juga yang mengatakan dia seperti sosok yang sangat pucat tapi seperti monster atau alien. Jadi caranya menyelakakan manusia, si hantu banyu ini akan menyeret seseorang yang berenang di air ataupun orang yang sedang naik perahu ke dalam sungai, sehingga orang tersebut akan meninggal karena kehabisan napas atau lemas di dalam air. Hantu ini tidak dapat ditangkal, tapi masyarakat punya cara sendiri. Misalnya ketika ia ingin memancing ataupun ingin berenang atau mengambil air di sebuah sungai yang tidak dikenal, biasanya mereka melihat dulu nih keadaan air. Jadi si hantu banyu ini katanya kalau ada hantu di dalam air tersebut, di atas airnya itu kayak permukaannya itu tenang, adem, tapi tiba-tiba di dalam kayak ada pusaran air seperti itu. Jadi mereka kayak, oh itu ada hantu banyu, kita nggak usah sungai ini, kita cari sumber air lain. Selanjutnya yang kelima ada hantu pujut atau hantu kapanya Jepang. Jadi hantu pujut ini mungkin kalau kita jarang banget atau ini kayak asing banget mendengar hantu pujut ini, tapi di masyarakat Borneo ini ada. Jadi hantu pujut ini memiliki ciri-ciri fisik dengan muka yang sangat pucat atau kayak orang umur 100 tahun dengan bentuk wajah yang seperti hantu kapa ataupun misalnya kayak apa ya, kayak kartu yang kalian mungkin pernah mainin yang hitam-hitam itu ya, dia kayak punya moncong kepalanya, terus iya kepala dan telinganya tuh lancip, arah mulutnya vertikal, matanya hitam, tangan dan kakinya itu punya selaput di sebelah, kayak di bagian, kalian tahu kan di bagian telinga belakang itu juga kayak selaput kodok, itu putih dan baunya sangat amis. Jadi makanan si hantu pujut ini adalah ikan. Jadi sebenarnya dia tidak memakan manusia, cuman si hantu pujut ini benar-benar mengganggu seseorang yang ingin mencari ikan seperti nelayan ataupun yang ingin memancing di danau. Jadi hantu ini biasa mengganggu orang yang ingin memancing ke sungai atau danau itu yang sendirian. Makanya cara menangkalnya masyarakat Borneo biasa kalau memancing tidak sendirian, selalu berdua, ataupun misalnya selalu ada yang nemenin keluarga ataupun kerabat ataupun teman ya kan, karena berdua itu lebih baik. Nah, jadi si hantu pujut ini tidak akan menampakkan diri ataupun tidak mengganggu orang tersebut, karena sebenarnya yang diincar tuh ikan hasil tangkapan, bukan orangnya. Tapi bahaya juga sih kalau dia ngikutin kita karena dia pengen ikan tadi. Pujut ini akan mengeluarkan suara. Jadi suaranya itu kalau misalnya kita di pinggir danau atau sungai ataupun misalnya yang dekat dengan air, tiba-tiba kita mendengar kayak suara hantu jut jut. Kalau suara itu makin jauh itu berarti dia dekat. Berbeda kalau misalnya suaranya kayak dekat, itu berarti si hantu ini jauh. Jadi kayak kebalikan gitu loh. Berbeda kayak kita dengar suara makin nyaring kan berarti dia makin dekat, ini kebalikan. Selanjutnya yang keenam adalah hantu Kangkamiak. Jadi cara ngomongnya tuh Kangkamiak, susah juga ya. Jadi hantu Kangkamiak ini konon dipercaya masyarakat Borneo adalah roh ataupun hantu yang berbentuk burung. Jadi burung hantu, tapi dia bukan burung hantu, dia itu kayak burung yang sangat besar dan hanya bergerak atau terbang pada saat malam. Dan ia juga bisa tampil dengan rambut yang panjang dan kuku yang sangat panjang.
Tapi bedanya dengan kuntilanak, kalau misalnya kuntilanak itu adalah arwah yang meninggal karena penasaran, entah dibunuh atau terbunuh. Beda dengan Kangkamiak tadi. Kalau Kangkamiak ini adalah seorang wanita yang sama seperti Kuyang, yaitu menuntut ilmu, tapi ilmunya itu ia salah gunakan. Jadi hantu Kangkamiak ini biasa ditandai dengan kalau misalnya dia datang pada malam hari itu akan ada bunyi seperti orang tertawa. Tapi kalau kita lihat itu adalah burung tertawa. Apa kalian pernah lihat atau tahu burung tertawa? Hantu Kangkamiak ini menjadi burung, ya sebenarnya itu tidak berbahaya, kan bisa kita tampolin tuh pakai batu atau kita lempar apa gitu. Tapi ketika dia berubah menjadi sosok satunya yang tadi menyeramkan, dengan gigi panjang, dengan cakar yang sangat runcing, dengan mata yang merah, dengan gigi taring yang keluar, itu kita ambil 1001 langkah aja kaki, kita kabur. Karena konon katanya ketika Kangkamiak ini mencakar seseorang, itu akan mengakibatkan seorang tersebut meninggal. Yang terakhir yaitu hantu Bahutai. Jadi hantu Bahutai ini adalah siluman yang seperti anjing. Badan itu kayak kerbau besarnya, kalian bayangin, besar seperti kerbau tapi dengan tampang yang seperti serigala. Jadi kalau alam bawah sadar kita ataupun kita berpikir menghayal dia itu seperti werewolf. Tetapi anehnya lagi bahwa Bahutai ini biasa dipelihara oleh beberapa orang yang mempunyai ilmu untuk mencelakakan orang lain. Jadi kayak seorang dukun, dia pelihara Bahutai gitu. Jadi untuk mencelakakan siapa yang ingin dia tuju. Nah, pernah suatu cerita ada sebuah keluarga yang mengalami sakit-sakitan, bahkan beberapa keluarganya tuh kayak meninggal di rumah tersebut. Tetapi mereka tuh tidak tahu apa penyakit yang menyerang, atau sudah diperiksakan mungkin ke dokter, tidak ada penyakitnya, sehingga mereka kayak memanggil seorang yang mempunyai kelebihan atau supranatural untuk mendatangi rumahnya. Dan betapa terkejut ketika mereka tahu kata supranatural bahwa rumahnya itu setiap malam itu selalu didatangi si hantu Bahutai tadi. Jadi mereka tuh kayak disantet, jadi rumah itu kayak secara alam gaib itu kayak udah amburadul, terus mereka tuh kayak banyak luka di badan, sehingga menyebabkan kalau yang sudah tidak kuat itu akan meninggal. Bahwa si hantu Bahutai ini bisa menyamar menjadi sesosok atau seekor anjing. Jadi kalau misalnya kalian jalan malam hari, jalan kaki, tiba-tiba lihat anjing lagi di pinggir jalan, itu mending tidak usah ditegur atau disapa, "Hei anjing, kamu lagi ngapain di situ? Lagi makan?" Mending gak usah. Karena katanya pernah seseorang yang mengira itu anjing, tiba-tiba dia berubah menjadi si hantu Bahutai tadi dengan tampang serigala tadi dan mengejar dia. Jadi hati-hati kalau kalian jalan malam-malam melihat anjing. Oke, jadi sampai sini dulu pembahasan konten YouTube kali ini. Aku harap kalau misalnya kalian punya cerita yang lain lagi yang lebih mengerikan tentang hantu-hantu yang ada di masyarakat Borneo yang tidak aku sebutin selain tadi, kalian boleh komen di bawah. Dan sampai jumpa lagi di konten YouTube berikutnya. Dadah!